Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini aku bakal mempraktekkan bagaimana cara mengupload project kita atau mendeploy project kita ke tempat hosting. Nah, jadi angkatan kita itu udah membeli tempat hostingnya dan juga udah membeli domainnya. Di sini domainnya itu bevolution24.my.id. Nah, langsung aja aku praktekin. Pertama, seperti biasa kalian buka browser, terus kalian ketik bevolution24.my.id/cpanel. Nah, kalau udah di sini diminta username sama password, nanti aku bagiin karena ini privacy. Terus kita login. Oke, di sini login udah berhasil, kita udah masuk ke cPanel. Nah, cPanel ini tempat untuk kita mengelola hostingannya ya. Jadi cara yang pertama, teman-teman bisa mencari domains, lalu mencari domains ini. Oke, klik. Nah, di sini aku bakal membuat subdomain ya. Jadi kenapa kita nggak pakai langsung aja bevolution24.my.id? Karena nantinya tuh kalau misalnya pakainya satu domain doang itu bakal nge-create cuman satu project. Nah, karena kita banyak dan juga domain itu nggak murah ya teman-teman. Jadi kita bakal menggunakan subdomain karena di sini tuh subdomainnya itu unlimited. Teman-teman bisa gunain subdomainnya terserah. Nah, di sini kita buat subdomain baru. Nah, di sini teman-teman bisa membuat ya subdomainnya terserah namanya apa, tapi belakangnya itu harus menggunakan domain utama. Jadi misalnya di sini aku pakai projectnya Mas Sultan, jadi Resepo Italiano ini. Nah, di belakangnya ini harus ada titik terus bevolution24.my.id. Nah, ini namanya subdomain. Terus di sini ini jangan dicentang teman-teman, karena kalau teman-teman centang dia itu bakal nyatuin dokumen root kita itu dengan dokumen root punya domain utama. Jadi kita nggak mau project teman-teman itu bertabrakan satu sama lain. Nah, di sini teman-teman bisa menaruh ya untuk menaruh file index teman-teman tuh di mana. Misal kalau di Resepo Italiano ini di sini file indeksnya itu berada di public. Tapi kalau teman-teman di luar maka cuman perlu dibuat kayak gini aja. Ini udah cukup. Nah, kalau misalnya ada di folder lagi, berarti kita tulis nama foldernya. Di sini public. Pakai slash. Oke, kita submit. Oke, jika udah, ini bakal menampilkan notif sukses. Nah, selanjutnya, teman-teman bisa klik link yang ada rumahnya ini. Terus nanti bakal diarahin ke cPanel File Manager. Nah, di sini teman-teman cari subdomain teman-teman. Tadi kita buat Resepo Italiano. Terus, nah di sini teman-teman pilih upload. Upload. Di sini bisa teman-teman file projectnya. Cara uploadnya teman-teman harus siapin proyekannya terlebih dahulu dalam bentuk zip, dalam bentuk .zip ya. Jadi kalau di sini kita ke XAMPP, karena aku pakai XAMPP seperti biasa htdocs. Kalau di Laragon itu kan www. Nah, di sini Resepo Italiano teman-teman bisa select semua, terus bikin zip, compress to zip file. Nah, karena aku udah buat dalam bentuk zip ini nanti bentuknya seperti ini di dalamnya. Oke, kita close aja.
Nah, di sini kita select file. Oke, select yang public, yang udah .zip. Oke, kita open. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, karena di sini udah 100%, udah komplit ya. Kita kembali go back. Nah, di sini udah ada public.zip ya. Teman-teman, sebelum itu teman-teman hapus yang di atasnya public ini. Folder public kita hapus. Ini permanen aja. Oke, di sini udah bersih. Terus kita ekstrak. Nah, ekstrak. Oke, ekstrak files. Kita tunggu. Oke, ini udah langsung ya. Kita close. Nah, ini merupakan project kita ya, sesuai dengan yang ada di sini. Nah, di sini kan ini public kan. Nah, di sini udah ada index.php. Oke, mungkin kita hapus public.zip-nya terlebih dahulu. Kita delete. Oke, confirm. Terus kalau udah, kita bisa nge-create dulu database-nya. Caranya, teman-teman cari databases, terus pilih manage my databases. Oke, di sini teman-teman bisa buat database, terserah namanya apa. Kalau di sini aku coba gunain Resepo Italiano. Nah, nanti namanya itu bukan Resepo Italiano doang, tapi ada tambahan di depan yaitu bfollowed underscore. Terus kita create database. Oke, ini udah berhasil. Kita kembali. Lalu kemudian di sini di bawah ada namanya database users. Nah, teman-teman bisa gunain membuat user ya, username untuk nantinya diberikan privilege ke database tersebut. Resepo Italiano. Oke, di sini karena aku udah buat ya. Jadi teman-teman wajib nge-kopas ya untuk menyimpan password. Oke, terus kita create. Oke, ini udah berhasil, kita kembali. Nah, terus langkah berikutnya, teman-teman buat add user to database. Nah, ini usernya bfollowed underscore Resepo Italiano tadi, dan juga database-nya bfollowed underscore Resepo Italiano. Terus teman-teman add. Nah, di sini teman-teman centang ya, centang semua all privilege ke sini. Terus make changes. Oke, di sini udah berhasil. Kita udah sukses. Oke, selanjutnya di sini kita memconfig ya, config database kita ke project kita. Caranya teman-teman cari file connection.php atau koneksi.php atau database.php untuk konfigurasinya. Terus kita edit, lalu kemudian di sini kita isi. Nah, kalau di sini kan cuman ada 2 kan. Kalau di teman-teman tuh pasti ada cuman 1 gitu. Nah, di sini ini dibiarin aja. Terus DB name-nya teman-teman bisa lihat kembali di database manage my databases. Terus teman-teman bisa ini ya, bisa lihat database-nya. Nah, ini current database. Kita copy, terus kita masukin ke sini, database name. Oke, terus username-nya itu current users. Nah, oke, kita kopas di sini. Oke, passwordnya ini yang tadi kita udah buat. Itu bebas passwordnya apa.
Oke, kalau udah kita save change. Oke, udah sukses. Kita close aja. Oke, kita refresh mungkin ya. Nah, kita bisa lihat ini udah 756. Oke, udah ke save. Dan kita masuk ke tools lagi. Ke PHP My Admin. Nah, di sini udah tercipta database-nya. Nah, di sini belum ada apa-apa, kita import. Kita pilih file. Nah, teman-teman usahain udah mengekspor terlebih dahulu ya .sql-nya dari PHP My Admin. Kalau cara untuk ekspornya mungkin aku nggak kasih tahu lagi ya. Teman-teman udah paham? Kita open, terus kita import. Oke, ini udah berhasil, nggak ada error. Sip. Selanjutnya mungkin kita udah berhasil ya membuat mengupload ya. Kita tes aja. Nah, ini udah berhasil. Coba kita tes caranya gimana. Kita seperti biasa daftar ya. Nah, mungkin ini. Sorry. Ini 123 123. Coba ya. Kita daftar. Oke, akun berhasil dibuat, silakan login. Oke. Kita masuk ya. Oke, ini udah berhasil ya. Coba kita lihat di Bevolution ini apakah ada perubahan. Nah, ini udah ada perubahan ya. Artinya database kita udah connect. Oke, udah berhasil sampai di sini. Mungkin ya kalau satu kondisi di mana teman-teman itu mau mengganti project atau mengganti halaman atau ada perbaikan ya, teman-teman bisa langsung ya menggantinya. Tinggal teman-teman upload, terus kayak biasa nyari folder teman-teman, terus diupload gitu. Nah, tinggal open. Nah, di sini tuh dia nggak bisa ngupload folder ya, jadi teman-teman harus membuat zip-nya terlebih dahulu. Oke. Nah, mungkin ya ini sekedar info aja. Jadi di sini itu foldernya itu kalau misalnya kita mau upload folder itu wajib di zip, karena untuk upload itu bisanya tuh hanya upload satu file doang. Kalau teman-teman banyak itu dia nggak bisa menggunakan selain .zip. Nah, jadi kalau misalnya cuma satu file aja ya mending langsung. Tapi kalau misalnya ada folder di dalam, contoh kayak misalnya ini app, terus kan banyak folder. Nah, itu kan nggak mungkin kita upload satu-satu kan, dan juga dia itu nggak bisa upload folder. Nah, maka dari itu teman-teman harus membuat dalam bentuk zip, baru bisa di ekstrak dan bisa digunain gitu. Nah, ini tadi udah berhasil ya teman-teman. Mungkin itu aja untuk cara mengupload atau mendeploy sebuah project ke tempat hostingan seperti itu.